daripada membawa oleh-oleh unsa berbaik. Oleh-olehnya ada 9 pelajaran dari Isra Mi'raj. 9 lama. Jadi berkau bahas ciri-ciri. Kalau Rasulullah tunjui ilmu 6 sabuilah. Angkat tangan Ustaz lah Ustaz. 6 saja dulu. Kalau bisa bawa semua digoreng. Boleh ya. Kamu dah merasa tersinggung ke apa? Takkan aku sambut itu jauh bukan daripada 6 yang minta dah kalau sambut itu lah. Jadi kalau lah terlalu panjang aku bebuk terlalu ingin namun. Ya, karena kalau lah banyak nanti apa? Sebagian mencari jam, aku lah terlalu lama bersama. Ada betul dia. Sebab kalau berfokusnya ceramah, pokoknya masih nomor 7. Apa-apa lah mencari jam, takkan masuk aku yakin itu. Karena awak ingin mencari ilmu. Mencari ilmu keadaannya harus senang, tenang dan tidak gelisah. Jadi Ibu dimuliakan Allah Taala, kita mulai Isra dan Mi'raj. Jadi Pak Bali mengatakan ini perjalanan yang tidak biasa. Memang satu-satunya Nabi yang mendapatkan perjalanan seperti ini hanya Nabi Muhammad SAW. Anak Ustaz, berapa jumlah Nabi dan Rasul? 14.000. 14.000. Jangan anak Ustaz. 14.000. Yorik lah. Ya, ada banyak riwayat yang mengatakan jumlah Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan 14.000, ada yang mengatakan 240.000. Cuma yang ada dalam Quran hanya 25 saja yang wajib kita tahu dengan nama-namanya. Yang wajib kita imani semua Nabi dan Rasul wajib kita imani. Tapi yang wajib kita ketahui dengan iman dan namanya adalah 25 tadi. Dan dari semua Nabi dan Rasul hanya Nabi Muhammad yang dapat perjalanan ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat. Ini adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, coba kita flashback dulu. Kita mundur dulu. Apa kejadian yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj? Pertama, meninggalnya Abu Talib. Abu Talib itu siapa Bapak Ibu? Paman Nabi Muhammad. Siapa nama asli Abu Talib? Kalau orang Arab namanya pakai Abu, itu 99% bukan nama asli. Contoh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu nama asli Abu Bakar itu. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Abu Dujana. Jadi kalau orang Arab, Abu namanya itu 99% itu dalam masjid. Kecuali Bapak Ibu kok lewat Singaraja, nampak di pinggir jalan baliho Abu Bakar terus itu. Yakin aku itu. Sebagai orang Arab. Tapi kalau orang Arab pakai Abu, cuma itu budaya Arab. Budaya Arab. Nah termasuk Abu Talib, kita harus tahu juga siapa nama asli beliau. Ya bukan kewajiban sebagai seorang Muslim, tapi ini menguatkan sejarah kita. Coba Abu Bakar, siapa nama aslinya? Siddiq itu gelarnya. Abu Bakar nama aslinya? Abdullah. Ustaz jadi bisa? Bagus tadi. Silakan. Serius Allah. Abdullah. Yang seterusnya dia jawab. Benar-benar. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abdullah, nama ayahnya Utsman. Atau juga punya gelar Abu Quhafah. Jadi nama asli Abu Bakar punya nama Ustaz di depan harus tahu. Pokoknya kalau mau baca hadis Abu Hurairah, kan coba itu nama Abu Hurairah, itu nama asli itu. Dia ada video nak dapat ni. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah. Siapa aslinya? Cari di tanya dulu, tanya beliau. Beliau tahu. Jadi anak saya belajar di masjid ini harus tahu nanti. Nah, termasuk perlu juga karena kita tahu nama asli Abu Talib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib.
Karena ini pamannya Nabi. Abu Thalib ini sangat sayang kepada Nabi, Bapak Ibu yang Allah. Sangat sayang. Coba ketika Nabi baru lahir, Nabi diasuh oleh ibunda beliau. Siapa? Aminah. Siapa mau kakek Nabi dari ibunya? Mina, poin. Kalau orang Minang kan kakeknya kan ayah dari ibunya bapak. Maaf kan kamu ibu orang Minang, ayah orang Barat. Jadi aku tidak terlalu paham dengan adat Minang, tapi aku selalu tahu adat Minang. Yang aku tahu kan materinya. Kakek awal adalah ayah dari ibu awal. Coba kalau kita berandai-andai saja. Pemenang Nabi Muhammad itu orang Minang, siapa nama kakek beliau? Kalau Abdul Muthalib itu ayah dari ayahnya. Ini siapa nama besannya Abdul Muthalib? Itulah ya. Ayahnya Aminah, siapa namanya ibu? Namanya Wahab. Aminah binti Wahab. Poin itu Khadijah ya. Karena ini kita mengenang sejarah, jadi tak masalah. Sejarah itu bukan seketik dia nampak. Karena sejarah itu kan tentang nama, kejadian, waktu, kan tentang itu. Perlu tahu itu. Lalu setelah ibunda Aminah meninggal, siapa yang merawat Nabi? Kakek beliau Abdul Muthalib. Menjelang Abdul Muthalib meninggal, Abdul Muthalib menulis wasiat yang melanjutkan untuk merawat cucu Muhammad Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu orang miskin. Tapi dermawan. Itulah hebat Abu Thalib. Makanya dia menjadi pemuka Quraisy. Abu Thalib termasuk orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena setiap ada orang yang minta kepada dia, pasti dia kasih, padahal dia miskin. Dan Rasulullah ingin itu. Bahkan sebagian sampai ibu motor pergi di rumahnya, aduh itu step rumah tangga miskin. Kadang pura-pura miskin itu dapat sesuatu. Kalau orang Quraisy dulu Bapak Ibu, sekali saja dia meminta, sekali saja tangannya di bawah, itu langsung turun derajatnya secara sosial. Maka Abu Thalib walaupun miskin dia pernah meminta. Ketika Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW, yang namanya orang miskin Bapak Ibu sesekali membawa roti yang kadang-kadang seperti di atas Abu Thalib di meja barabui anaknya makan. Sepupu-sepupu Ali, sepupu-sepupu Nabi Muhammad termasuk Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, itu anak-anak Abu Thalib semuanya itu barabui makan roti. Tapi Nabi Muhammad tak pernah ikut barabui. Dulu saya di pinggir meja saya. Pas Abi lapar, tak pernah mengadu. Jadi Nabi Muhammad SAW tak pernah barabui untuk dunia seumur hidup beliau tak pernah, dan beliau tak pernah mengadu tentang dunia, tak pernah. Kok lapar kan Abi roti itu, Abi gantung tadi. Tak ada beliau mengadu paman. Dari tak paling aku, tak ada beliau. Abu Thalib sama saya kepada Muhammad. Hari berikutnya begitu tu dibawa Abu Thalib. Kue barabui itu anaknya. Barabui sampai tak dapat Nabi Muhammad SAW. Maka hari berikutnya Abu Thalib bawa roti. Dia mencari, kalau begitu kami nak dapat ponakan aku. Nyopotong dulu roti itu Bapak Ibu. Nyobagian Nabi Muhammad SAW baru nyobagian anaknya barabui. Boleh itu saya tanya. Rasa sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu menjadi Nabi, Abu Thalib membela Nabi Muhammad. Abu Thalib menjadi pembackup, menjadi pembela dakwah Nabi Muhammad dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa hari setelah itu meninggal pula istri pertama Rasulullah. Siapa Bapak Ibu? Khadijah. Kalau kita lihat ini adalah satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu kalau camai, nanti ibu khusus ibu. Ya Bu, kalau camai ibu, kalau nanti 2 hari apa pulang minggu nanggung. Dan seminggu baru pulang, tak ini rezeki di situ. Maka itu kecemasan besoknya. Kalau ibu sudah berusaha untuk meniru ibunda Khadijah, apa yang akan mencari kursi lain? Karena Rasulullah pun sudah merasa cukup dengan istri seorang Khadijah saja. Lalu istri lain. Allah meninggal ibunda Khadijah, barulah Rasulullah menikah dengan istri kedua. Siapa? Kulsum.
Ibu Aisyah itu istri kedua. Istri kedua Saudah. Barulah menikah Saudah, menikah Aisyah, Hafsah dan seterusnya. Tapi seketika istri Rasulullah adalah Khadijah, Rasulullah tidak pernah butuh dengan wanita lain. Artinya keberadaan istri bernama Khadijah, Ibunda Khadijah ini cukup bagi Rasulullah SAW. Dan juga meninggal dia, merasa dia sendiri. Lalu beberapa saat setelah itu Rasulullah pergi ke kota Taif. Karena Rasulullah dakwah beliau ditolak di Mekah, beliau pergi ke kota Taif. Sampai di kota Taif beliau diusir oleh orang kota Taif. Dilempari batu, dilempari kotoran, dikejar oleh anak-anak dan budak serta diludahi Rasulullah SAW. Sampai berdarah kaki beliau. Ada 3 kejadian luar biasa yang dialami Rasulullah. Pertama, meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Ibunda Khadijah, dan Rasulullah diusir, dihinakan, ditolak oleh penduduk Taif. Tapi Rasulullah lewati semua ini dengan kesabaran. Karena Rasulullah sabar, maka Allah kasih hadiah bernama Isra dan Mi'raj. Seakan-akan Allah ingin berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau ditolak di bumi, engkau diusir di bumi, kemarilah sama kami di langit, kami sambut. Isra dan Mi'raj. Apa pelajaran bisa kita ambil itu? Kalau ingin mendapatkan hadiah besar dari Allah, kalau ingin mendapatkan pertolongan maksimal dari Allah, maksimalkan dulu kesabaran kita. Ustaz, sampai minum mau bersabar sampai tiba pertolongan Allah. Ini yang pertama. Karena masih sebentar, kita lanjut yang kedua. Kita lanjut yang kedua. Bapak Ibu dimuliakan Allah, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu perjalanan menuju Allah. Betul Bapak Ibu? Betul. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan adalah, jadi ketika kita mengingat Isra dan Mi'raj berarti perjalanan Rasulullah menuju Allah. Maka kita juga harus ingat Bapak Ibu, akan datang masanya nanti kita juga akan melewati perjalanan menuju Allah. Kapan Bapak Ibu? Setelah kematian. Perlu juga kita ingat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, yang rajin baca Quran, yang malas baca Quran, yang rajin sholat, yang tak pernah sholat, yang sibuk berjudi, yang sibuk minum minuman keras, yang sibuk durhaka pada orang tua. Kullu nafsin, semua dha'iqatul maut, pasti akan mati. Dan tak perlu kita cari tahu kapan, bila aku mati, tak perlu. Salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu, Allah rahasiakan kapan kita mati agar kita tenang mempersiapkan kematian. Kalaulah seandainya dia tahu pokoknya Askarumah mati 22 Februari, nak nanti gua malam belum main. Kalau sibuk tu dia baca gua mati, apa siapa gua mati, tak bingung boleh tu. Tapi Allah ingin kita mempersiapkan kematian dengan tenang, maka Allah tak kasih tahu kapan kita mati. Kenapa kau tahu bingung dan warna? 2 bulan dalam itu saya panik. Susah. Cuma yang penting kita tahu adalah bagaimana nanti kita mati. Maka dalam riwayat dikatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dzalik. Barang siapa yang terbiasa hidup atas sesuatu, maka dia akan mati dalam kebiasaannya. Sederhana saja Bapak Ibu, apa kebiasaan kita hari ini adalah gambaran bagaimana nanti kita mati. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, semua kita akan melewati perjalanan menuju Allah, sebagaimana Rasulullah juga melewati perjalanan Isra Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri untuk mati, terutama yang usianya 40 tahun ke atas. Bukan berarti yang 40 tahun ke bawah aman, enggak.
2 tahun atau 3 tahun yang lalu sepupu abang Pak Ibu umurnya 2 SMP meninggal dunia. Sepupu langsung anak mama meninggal 2 SMP. Dan beberapa hari juga kemarin ini kita mendengar ada anak sekolah hanyut di Padang, hanyut terbawa arus. Padahal dia udah ingin tentang kematian, itu kan mandi itu pasti sana. Tidak ada orang pergi mandi itu, bawa kurang, orang pergi mandi, tidak ada orang. Pergi ke sungai pasti happy, pasti sana, tapi ternyata mati di situ. Dan ada orang yang sebelum meninggal, ternyata dia berbuat amal soleh. Ada orang yang sedang sakaratul maut, dia kumandangkan azan. Hayya 'alas salat. Berhenti. Ada orang yang menjelang meninggal, dia minta kotak infak. Bola kotak infak itu kembali. Itu kebiasaan dia. Alhamdulillah, ada orang yang menjelang mati, dia cari. Alhamdulillah. Menjelang mati kartu judi yang meminta. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa kebiasaan kita hari ini? Amal apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini? Itu masing-masing bisa menjawab. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke ayat Isra dan Mi'raj. Allah mulai ayat dengan mengatakan Subhanalladzi. Ini tasbih. Subhanallah. Kapan kita dianjurkan mengucapkan subhanallah? Saat kita melihat sesuatu yang di luar kewajaran. Kalau yang indah-indah, yang bagus-bagus, ucapkan Masya Allah atau Barakallah. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang aneh, umpamanya dapat di orang di sekitar hiu, ada hiu di danau. Dapat itu, subhanallah. Atau ada berita, baca berita, ada orang yang berenang dari suatu pulau ke pulau ke di pantai, dan itu jauh betul, dan dia tidak makan 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam tak makan, hidupnya baru kan di luar kewajaran. Subhanallah. Termasuk tu, itu tidak pernah belajar di kelas lalu saya tadi mencatat tidak pernah, cuma satu itu subhanallah. Dunia dah. Ketika Allah mulai ayatnya dengan mengatakan subhanalladzi, seakan-akan Allah itu memberitahu kita bahwa cerita setelah kata ini adalah cerita yang di luar nalar. Allah mulai ayatnya dengan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah mulai dengan subhanallah, tasbih. Allah mulai dengan tasbih. Lalu ketika kita membaca ayat ini, kok tasbih dimulai dari Allah? Berarti cerita setelah ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Memang di luar nalar. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, di zaman Rasulullah perjalanan normal 30 hari. Itu semalam. Maka subhanallah. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi, apa arti abdihi Bapak Ibu? Apa artinya anak-anak? Apa arti abdihi? Hamba. Hamba itu apa artinya Bapak Ibu? Orang yang hina di hadapan Allah. Kita ini hina. Kita tidak kaya kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kita tidak kuat kecuali Allah yang kasih kita kekuatan. Kita ini bodoh semuanya kecuali Allah yang kasih kita ilmu. Kita tak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa kecuali Allah yang berikan. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita coba tanya-tanya, coba membuat apa hendak Allah berfirman dengan Subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, kan bisa. Atau Subhanalladzi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, kan bisa. Tapi kenapa Allah katakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya?
Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah bahwa nanti engkau akan bertemu dengan aku, nanti engkau akan naik ke langit tertinggi, tapi engkau tetap adalah seorang hamba. Jangan pernah sombong. Setinggi apapun jabatan kita, sepanjang apapun gelar pendidikan kita, sehebat apapun kita di mata masyarakat, secerdas apapun kita, sekuat apapun kita, kita ini hamba Allah. Tak layak untuk sombong. Tak boleh sombong. Rasulullah saja sudah naik ke langit paling tinggi, diingatkan oleh Allah, engkau hamba. Aku kadang kawan sekali di pesawat dulunya itu pun gaya dia kan tuan lain tu gaya 2 tinggi rumahnya baru 3 tinggi rumahnya baru nah lain gaya belum pagar sedikit nanti satu macam ni. Ini Nabi Muhammad sudahlah dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak naik pesawat, tak naik jet, tak naik roket, naik buraq. Itu tunggangan khusus dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan buraq ini akan langkah satu langkahnya itu kakinya akan jatuh sejauh mata memandang. Siapa yang menemani Rasulullah di atas burung ini? Jibril, malaikat. Awak kadang baru bersombongnya menteri selain gaya. Itu malaikat Jibril. Diingatkan oleh Allah, jangan sombong. Engkau hambaku. Sombong itu Bapak-Ibu ada 2 indikasi. Satu, ghamtun nas, merendahkan manusia. Dan semuanya dah selesai gitu sama bos dah. Yang tak boleh juga tahu apa tu doh. Aku yang tahu sahaja marilah ada mampu. Merendahkan orang. Atau batalul haq, menolak kebenaran, itu juga sombong. Contoh mana masuk masjid. Masuk masjid kau kaki kanan atau kaki kiri atau kedua-duanya sombong. Kanan dulu. Banyak ustaz timbul daripada dari guru kemari. Oh, masuk hebat. Dalam ada apa-apa. Masuk masjid kemudian tadi kaki kiri kemudian. Diingat deh kawan. Maaf ustaz, masjid kaki kanan. Ini yang dulu. Ustaz itu sombong. Sombong. Ada orang kemudian minum pakai tangan kiri. Wah, ini ada tak? Minum pakai tangan kanan. Itu sombong, tangan-tangan aku, itu sombong. Ketika yang hak diperdengarkan kepada dia, ditegur dia dari yang batil, dia melawan, dia tolak kebenaran, itu sombong. Dia kecilkan manusia, dia hinakan manusia lain, lalu dia tolak kebenaran. Mustahil dia akan bisa mencium surga, mustahil. Karena yang berhak untuk sombong hanya Allah, yang maha besar hanya Allah, yang maha kuat hanya Allah, yang maha kaya hanya Allah. Kita dipinjamkan oleh Allah. Maka tak layak sombong. Jadi kalau ada sombong Allah marah. Sebab itu hanya hak Allah. Aku cukup-cukup sombong. Jadi kalau Allah marah seperti itu, maka jangan kita sombong. Allah mengingatkan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Engkau itu hamba, tercipta dari tanah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini harus diketahui oleh anak-anak kita. Semua kita ini diciptakan dari air mani yang menjijikkan. Jijik mencari air mani. Tapi dari situlah awalnya. Kemana? Dan semua. Tanah yang dipijak di orang. Tanah yang dipijak di kabau, tanah yang dipijak di jawi, tanah yang dipijak di ayam, ada dari situ lah awalnya. Kesombongan akan mensombongkan. Maka tawadhu, rendah hati, jangan pernah meninggi di hadapan manusia dan jangan pernah menolak kebenaran. Ini pelajaran keberapa nih, teman-teman? 4. Ini masih besar. Yang kelima. Kita lanjutkan ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Apa
Laila itu? Penasaran? Namun tewa Laila. Laila di sini maksudnya adalah malam. Malam. Aku bertanya Bapak Ibu. Bisakah Allah menakdirkan Lailatul Qadar di pagi hari? Bisa. Bisakah Allah takdirkan Lailatul Qadar di siang hari, di sore hari, di petang hari? Bisa. Tapi kenapa Allah pilih malam? Ada apa dengan malam? Dan di waktu malam itu juga Rasulullah menuju Allah. Bahkan Rasulullah berkomunikasi dengan Allah. Kapan? Malam. Berarti ada isyarat bahwa waktu yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah secara eksklusif adalah di malam hari. Rasulullah pernah ditanya tentang sholat yang lebih baik atau sholat yang terbaik setelah sholat wajib. Rasulullah jawab pada sholat di malam hari, yang mulai atau sholat tahajud. Bapak Ibu punya masalah? Ada masalah Bapak Ibu? Jadi, atau bertanya lah, kamu betul jawaban Bapak Ibu. Dan jawabannya cukup hanya dengan mengangkat tangan. Yang angkat tangan, insya Allah kalau Allah mudahkan, ambo umrohkan gratis 100%. Yang cukup angkat tangan, Bu. Nah, ini berlaku untuk Bapak Ibu ya. Coba, siapa Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Betul masalah Pak? Betul ada masalah? Tidak, untuk menjawab pertanyaannya. Tidak ada Pak? Oh, berarti sama kok jawab itu. Sama-sama ada masalah. Bahkan pesawat dari lahir di dalam kandungan ibu saja, itulah masalah. Berarti kalian tidak punya masalah. Boleh Bapak Ibu, kita punya masalah yang berbeda, semua boleh. Ada masalah kecil, ada masalah besar, ada masalah biasa, ya. Tapi ingat, kita punya Tuhan satu, Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan masalah dengan solusi. Lalu kapan waktu terbaik untuk curhat kepada Allah, untuk mengadu kepada Allah? Lihat kejadian Isra Mi'raj. Sayangnya Bapak Ibu, kita menomorsekiankan Allah, itu sayangnya Bapak Ibu. Coba ada bapak-bapak, ibu-ibu umpamanya mengadu Ustaz, bulan ilmu balik tahun ibu miskin Ustaz. Iya Pak, iya Ustaz. Lalu sahur Pak, Allah tapi tetap miskin dulu. Lah kamu apa mengadu? Kata aku sahur bulan madu PST Ustaz. Bulan madu PRW Ustaz. Minta akomodasi Kabasnas. Kabasnas aku lah cari orang kaya Ustaz, tak ada menolong aku Ustaz. Pak, Bu, apa salah? Apa mengadu ke orang yang dulu punya banyak masalah? Maka mengadulah kepada Allah. Al-Hayyul Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Karim. Ada orang yang sudah tahunan menikah, belum juga dikasih anak. Sudah puluhan tahun, belum juga dikasih anak. Alah kamu saya mengadu, alah ke dokter itu sampai dokter ahli saya minum A, B, C, D, E. Alah mengadu ke Allah. Terima dulu sini. Kenapa masalah terasa berat di pundak kita Bapak Ibu? Karena kita merasa kita bisa menyelesaikannya sendiri. Padahal kita punya Allah. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Wadah kamu doa. Merasa selesai masalah urusan. Bukankah Rasulullah SAW setiap pagi beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini Rasulullah. Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kekal, yang tidak memerlukan bantuan siapapun. Dengan rahmat-Mu aku minta tolong. Rasulullah setiap pagi. Jadi Bapak Ibu, sebelum mulai kerja, sebelum ke sawah, sebelum ke sekolah, sebelum ke kantor, sebelum melakukan aktivitas, baca doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Kekal, yang Maha Hidup, tak perlu bantuan.
Birahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu aku meminta tolong. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan tolong perbaiki semua urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan biarkan aku merasa bisa sendiri ya Allah. Apa yang terakhir kau yang banyak. Orang aku komandan saat aman itu selesai buat Allah yang berikan solusi. Maka ketika Isra Mi'raj di malam hari berarti ada keistimewaan malam. Bahkan di beberapa kesempatan Allah bersumpah di waktu malam dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, dari malam apabila menutup. Inilah keistimewaan malam. Ini yang ke-5 ya. Cukup kan untuk kita selesaikan 4 lagi. Kita coba 4 lagi ya. Coba 4 lagi ya. Yang keempat apa yang dimuliakan Allah SWT? Yang keenam, hampir panjang kaji. Yang keenam, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ini penting terutama bagi pemuda-pemuda yang hadir. Terutama bagi pemuda-pemuda yang hadir. Dari Masjidil Haram, apakah Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha? Ya. Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa. Pelajaran ke-6, kenapa harus pindah ke Masjidil Aqsa? Apa tak langsung dari kita tuju apa itu? Ada isyarat dari Allah melalui peristiwa ini bahwa pintu untuk menuju langit adalah Masjidil Aqsa. Pintu untuk mendapatkan rahmat dari langit adalah Masjidil Aqsa. Pintu untuk mendapatkan keberkahan dari langit, pintu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari langit adalah Masjidil Aqsa. Selagi Masjidil Aqsa tidak baik-baik saja seperti hari ini, maka jangan harap akan banyak rahmat yang turun, karena pintunya sedang rusak. Jadi bisa kita katakan salah satu pintu rahmat Allah adalah Masjidil Aqsa. Ini dikuatkan juga oleh hadis Rasulullah. Beliau bersabda, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Itu luar biasa hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau penduduk negeri Syam itu sekarang adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, itu negeri Syam. Kalaulah penduduk salah satu dari 4 negara ini tidak baik-baik saja, maka seluruh umatku dimanapun mereka berada juga tidak akan baik-baik saja. Berarti saat kita ikut berkontribusi memerdekakan Masjidil Aqsa, menolong Masjidil Aqsa, menolong rakyat Palestina, menolong negeri Syam, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena yang dalam Isra Mi'raj sebelum naik ke langit, Rasulullah singgah dulu di Masjidil Aqsa. Yang ketujuh, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini pelajaran ketujuh. Di Masjidil Aqsa Rasulullah salat sunnah 2 rakaat menjadi imam. Yang menjadi makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul. Berapa jumlahnya tadi? 14.000, ada yang mengatakan 240.000, 300.000, pokoknya banyak. Semua nabi dan rasul menjadi makmum, sedangkan Rasulullah menjadi imam. Ini poin penting untuk para pemuda. Ada isyarat dari kejadian ini bahwa yang pantas menjadi pemimpin dunia ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Coba, apa doa kita? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama, bukan makmumah. Coba dahsyatnya doa yang diajarkan kepada kita. Dan harusnya di setiap rumah kita hari ini ada calon pemimpin masa depan. Dan jangan anggap remeh kalau anak kita bercita-cita jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur. Jangan anggap remeh cita-cita mulia itu. Karena dalam doa pun kita diajarkan, ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk orang yang bertakwa. Jadi standarnya kita adalah tidak hanya sekedar minta jadi orang bertakwa, ya Allah jadikan kami orang bertakwa. Nah, umat Nabi Muhammad itu standarnya. Umat Nabi Muhammad standarnya adalah ilmuttaqina imama. Jadikan kami pemimpin untuk orang yang bertakwa. Itulah isyarat dari potret kejadian Rasulullah menjadi imam untuk seluruh nabi dan rasul.
Yang ke-8 kemudian. Boleh. Yang ke-8. Rasulullah SAW naik ke langit. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril AS menjelaskan kepada Rasulullah ini adalah Adam. Lalu di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa AS. Lalu di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut lagi, karena Jibril AS hanya diizinkan sampai di situ saja. Artinya ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang diizinkan naik. Penghulu semua malaikat tidak diizinkan naik. Bayangkan bagaimana Jibril AS adalah Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat yang ditugaskan membawa wahyu kepada seluruh Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, Jibril itu punya sayap ratusan. Jadi malaikat itu anak-anak. Malaikat itu tidak seperti yang digambarkan oleh TV-TV kita. Sayur dulu, ada dulu kulit di atas. Sayur dulu ketik itu, dari bulu itu tampak. Yang dari bulu sayur burung, bukan malaikat. Sayur ketik itu akan tampil satu kali saja jatuh. Di mana pula malaikat seperti itu? Jadi ada ustaz, tak ada malaikat seperti itu. Rasulullah menggambarkan malaikat Jibril punya ratusan sayap. Dan beliau katakan, kalau satu saja sayap Jibril dibentangkan, tertutup bumi dari ufuk timur sampai ufuk barat. Itu beliau punya ratusan sayap. Dengan kehebatan itu dan bentuk yang luar biasa itu, Jibril ketika Rasulullah hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril menundukkan tubuhnya, kemudian Rasulullah sendiri yang naik. Lalu Rasulullah mendapatkan perintah salat. Berapa salat? 50. Turun Rasulullah SAW. Singkat cerita gitu ya. Bertanyalah Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa yang diwajibkan Allah salat untukmu? 50 kata Rasulullah. Maka kata Nabi Musa, Muhammad, wahai Rasulullah, mintalah kurang sama Allah. Umat engkau tidak akan sanggup 50 salat. Lalu naik lagi Rasulullah menjadi separuhnya, 25. Turun lagi sampai di bawah, ditanya lagi oleh Nabi Musa, barang ini yang diwajibkan, ikut kilo-kilo begitu, Pak Jokowi tak mungkin. Kalau Nabi Musa terus Rasulullah masuk Minang dan ikut kilo-kilo siapa itu? Ya, barang yang diwajibkan ini, kecil Nabi Muhammad 25, kecil Nabi Musa banyak mana, tidak akan sanggup engkau, minta kurang. Naik lagi Rasulullah, turun. Barang ini kecil Nabi Musa 10 kecil Rasulullah. Mari mana tidak akan sanggup engkau. Naik lagi minta kurang. Naik lagi Rasulullah SAW. Pas turun ditanya lagi oleh Nabi Musa, sekarang berapa kau salat untuk umatmu? 5 kata Rasulullah. Kecil Nabi Musa, bahari untuk engkau. Mintalah dia katele dan bantu Nabi Musa. Bantu Nabi Musa. Bimo semayang, dia rami masa di Koteru. Dia penuh Nabi waktu. Dia boleh ikut hari di sini. Alhamdulillah di banyak masjid. 2 mungkin 3 kali ikut. Cuma yang hadir itu saja. Kalau ceramah Ustaz itu langsung ngecek seorang saja. Situ, baru asal yang mau tahu. Betul Nabi Musa. Kata Nabi Musa apa? Mintalah lagi kurang sama. Tak akan sanggup engkau 5. Akhirnya Rasulullah malu. Mungkin sebahagian umat Islam yang pemalas, mungkin yang pemalas mungkin bilang apa? Dia pun nanya sekali Nabi Ibrahim. Banyak orang begini kan? Atau tiku, baru nanya Nabi sekali. Ini hanya 5. Bahkan Allah SWT mengatakan, di awal aku wajibkan 50, di akhir aku wajibkan 5, dan ketetapanku tidak berubah. 5 kali sholat itu pahalanya sama dengan 50 sholat. Dan sholat
Nabi tidak sholat. Beliau tidak mengurus sholat yang boleh Ustaz. Betul. Dalam ikut dia dah kecil beliau. Ustaz, boleh sampai ke makam tertentu ibadah boleh sholat dan Ustaz. Nabi saja sampai menjelang beliau meninggal sholat. Lalu bapak siapa? Ibu siapa? Siapa yang bilang bahwa di sholat sudah hilang? Kalau dah sampai ke level tertentu, ada sholat ibadah boleh. Aku cukup berpikir saja Ustaz. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, sebut semua sahabat, semua sholat sampai mereka meninggal. Bahkan Umar bin Khattab sedang sholat, Ali bin Abi Thalib juga menjalankan sholat. Jadi tidak ada sholat ini bahkan kalau lah mati orang disolatkan. Saking pentingnya sholat. Dan kalau ingin melihat orang, menilai orang, dan untuk beberapa waktu tertentu kita boleh menilai orang. Contoh, kalau manggil jadi minat itu, bu, pak, itu dia aja bu. Tanya pada punya sholat kau dan anak-anak gading, kau udah kena sembahyang, saya dosa kami itu. Kau abang kena sembahyang, no? Tutup itu, blok nomor apa ini? Sama, yang pemuda-pemuda. Kalau tidak kita jaga sholat kita, tidak akan dapat yang solehah. Kita berdoa tuh, ya Allah, istri solehah, istri solehah. Semuanya sembilan baca. Dan diri-diri lo niat sholat duha di subuh. Jamaah. Ini minta sholat istri solehah, istri solehah. Boleh. Kalau sholat saya hanya jago, ada sholat dengan itu. Kalau hanya jago, sholatnya aman. Allah saya jago, maka Allah akan menjaganya. Tugasnya hanya dua saja. Berusaha dan yakin sama Allah. Itu saja. Coba Bapak Ibu melihat Allah dalam sebuah ayat yang masyhur sekali kita baca. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Ini ayat 56 Az-Zariyat, padahal ada ayat 57-nya. Ayat 57 inilah yang membuat kita sebenarnya tenang sekali. Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma urid wa ma uridu an yut'imun. Itu kata Allah. Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kata Allah. Dan namun nak niyo rezeki kalian, namun nak niyo kalian bagi makan. Itu tugas aku. Barang banyak orang itu yang kalau karena jauh keluar kota pasti menjalankan sebuah bait. Dah diimbau, hayya 'alal falah. Tanya apa tu, Pak? Dan masa haji Pak, dia sebentar aku mencari rezeki, Pak. Yang punya rezeki, yang bagi rezeki, yang buat Pak masuk rumah dulu. Untuk urusan dunia, awak cari orang dalam. Ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus segala macam, kok bisa ada orang dalam? Itu awak bisa menjadi dekat dengan Allah, tapi kita sendiri yang menjauh. Sibuk mencari rezeki, tapi lupa sama yang memberi rezeki. Coba ruginya kita. Maka solat ini tinggi. Hayya 'alal falah. Mau menang, mau dapat rezeki, mau dapat bonus, mau naik jabatan, mau. Solat. Kalau solatlah okey, insyaAllah yang lain juga okey. Pelajaran terakhir okey. Sampai kita di pelajaran terakhir. Rasulullah memberikan pelajaran paling berharga untuk kita. Coba Rasulullah sudah berada di langit ke-7. Bahkan Rasulullah sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan Rasulullah SAW sudah berbicara dengan Allah. Walaupun ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'aita rabbaka, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan kau? Apakah engkau nampak Allah itu? Kata Rasulullah, tidak. Ada cahaya yang begitu terang yang menghalangi saya untuk melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau ada orang yang mengaku melihat Allah di dunia pun, kemungkinan yang baik. Ada contohnya
Udah hilang. Aduh, kalau di akhirat iya. Dalam surah Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri melihat wajah Tuhan mereka. Itu dia di surga. Di dunia tak bisa. Rasulullah sudah berada di langit, sudah bersama para nabi, sudah dimuliakan oleh penduduk langit, diistimewakan bersama Jibril, diistimewakan. Tetapi setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah tetap di langit atau pulang? Pulang atau tetap di langit itu? Pulang. Apa pelajaran penting bisa ambil bahwa kalau amanah kami selesai, kalau tanggung jawab lebih lintas, pulang, selesaikan. Kan bisa saja Nabi bilang sama Allah, minta ya Allah, aku risiko saya ya Allah. Di Mekah dakwah aku ditolak di orang, aku diancam dibunuh, sahabat-sahabat aku disakiti, aku risiko saya ya Allah, tanam risiko dia bersama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya itu bersama Nabi. Tapi Nabi tahu amanahnya belum selesai, tanggung jawabnya belum tuntas, maka beliau tetap pulang. Bayangkan dari tempat tertinggi, beliau tetap turun ke bawah untuk menyelesaikan amanah dan tanggung jawab. Ini penting kita ketahui. Dan semua kita agaknya punya amanah, semua kita agaknya punya tanggung jawab. Maka dari itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ya inilah 9 oleh-oleh yang kami buat daripada dalam bentuk pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Semoga Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT mendapatkan ilmu, terutama bagi kami menyampaikan. Dan yang selalu kita inginkan dari setiap majelis ilmu adalah adanya tekad untuk berubah. Abu hanya perlu, Abu butuh jawaban. Kalau jawabannya untuk alun-alun, Abu nak betul-betul. Abu butuh jawabannya siap atau tidak. Tapi betul-betul dijawab Bapak Ibu dan betul-betul ditekadkan. Setelah pengajian ini, setelah Bapak Ibu mendapatkan pelajaran-pelajaran tadi, ilmu-ilmu pemahaman yang datang dari Allah melalui lisan Abu, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pertanyaan Abu, siapkah Bapak Ibu menjadi istri yang baik, suami yang lebih baik, anak yang lebih baik, mertua yang lebih baik, menantu yang lebih baik, nenek yang lebih baik, kakek yang lebih baik, cucu yang lebih baik, tetangga yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik? Siap Bapak Ibu? Siap. Sudah paling banyak saya. Siap Bapak Ibu? Siap. Semoga Allah tolong, semoga Allah kuatkan, dan kita lihat Abu akhir isi-isi Bapak Ibu. Mulai besok malam sesudah kajian pun Bapak Ibu akan bertemu dengan tetangga yang baru. Baru akhlaknya, baru sifatnya. Yang biasanya menipu sekali pasal saja, kini senyum. InsyaAllah besok pagi lama lawan dengan si program. Insya Allah dengan ilmu, pemahaman dan kita aman. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan. Pasti banyak salah dan banyak khilaf pada Allah, mohon ampun. Astagfirullah. Dan kepada kita semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel me like a Hellcat.